Salam tilawah semesta. Jangan sampai orang tua kita menjadi korban. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, kalau kita lupa terhadap waktu kita di alam persaksian dulu, di alam rahim, terus kita semasa hidup sekarang lupa bahwa dulu kita ini pernah menyaksikan makrifatullah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang kita melupakan. Bahkan kita tidak mau sama sekali untuk mendalami ilmu makrifatullah tingkat tinggi. Maka jangan sampai kita ini menyalahkan orang tua, karena dalam salah satu ayat ada yang berujung manusia itu menyalahkan orang tua, orang tuanya atau orang tua kita akan jadi korban atas lupanya kita terhadap penyaksian dahulu. Inilah ilmu makrifatullah tingkat tinggi. Karena kalau kita lupa, karena kita tidak diberitahu oleh orang tua, itu tidak bisa menghisab, itu tidak akan jadi sebuah istilahnya demo yang akan diterima oleh Allah. Itu ada dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 173. Di sana Allah memberi peringatan kepada kita bahwa kalau dibacakan itu ayatnya berbunyi autakulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah, seperti itu, bahwa supaya gitu ya, kamu ini tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang terdahulu? Nah, maksudnya ini kepada orang tua. Nah, ini ayat ini seolah-olah kita itu menyalahkan orang tua karena tidak mengajarkan tentang makrifatullah, ya, makrifatullah tingkat tinggi ini. Maka jangan sampai seperti itu, karena setelah kita di alam dunia ini, hidup di alam dunia ini itu adalah urusan kita masing-masing. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ilmu makrifat ini, karena sudah jelas ya, dapat kita pahami tadi ayat 173 yang barusan dibacakan ya. Ini betul-betul Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita untuk lupa kepadanya. Jangan sampai menyalahkan kedua orang tua juga, apalagi menghisabnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna yang di alam rahim itu. Maksudnya supaya kita ini nanti
di akhirat jangan mengatakan kelalaian ya, atau lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau lupa atau lalai ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cuma kesalahan diri ya, bukan kesalahan orang tua. Karena sesudahnya kita berada di alam dunia ini, kita berdiri, kita mempunyai hati, pikiran masing-masing. Nah, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan karena mungkin ya tidak mau tahu tentang agama, tentang jati diri, ilmu makrifat atau makrifatullah tingkat tinggi ini. Karena itu ya, kita jadi lupa terhadap Allah, tidak bisa zikir. Kalau sebatas zikir lisan ya mungkin kami juga percaya bahwa semuanya bisa untuk membacakan wirid-wirid seperti la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, pasti siapapun itu bisa. Nah ya, kita ini ya kebanyakan tidak mau tahu ya tentang ini. Karena itulah jadi kita ini bodoh ya tentang persaksian ya, itulah sahabatku yang kami cintai. Nah, bodoh itu kan karena lupa. Nah, lupa itu jadi kita ini sehingga bodoh. Seperti itu sahabatku semuanya. Sebagaimana Allah telah dikatakan ya di dalam kitab Surah Asr itu, bahwa penyebab buta itu ya, buta hati itu adalah karena lupa ya, karena lupanya kita ya. Dengan lupa kita jadi bodoh dalam urusan ketuhanan, dalam urusan ilmu atau kemakrifatan. Itulah makrifatullah tingkat tinggi. Nah, setelah manusia berjanji di alam arwah dahulu, di dalam pengertian ingat ini maka akan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah yang mengartikan ingat ini banyak dzikir, wirid, membaca kalimah ya, contohnya seperti yang tadi ya, tahmid, tahlil dan sebagainya. Dan yang kedua ada juga yang mentafsirkan bahwa harus banyak ingat itu dengan mempertaruhkan atau memperhaturkan hukum-hukum seperti di dalam kehidupan sehari-hari kita, harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan yang sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita kan akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada juga yang mentafsirkan ya tentang ingat ini, yaitu banyak mengingat Allah itu sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab tasawuf, kitab Al-Hikam contohnya ya, seperti para arif billah mentafsirkan bahwa ayat tersebut di atas yang tadi ya, yang kita baca tadi itu meneliti ya di surat keduanya ya, yang ayat 152 itu benar-benar ya kita ini selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang dilarang keras untuk lupa kepada Allah. Jadi kita ya di dalam mentafsirkan ayat tersebut harus benar-benar hati-hati, karena urusan ingat itu urusan hati, urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan istilahnya begitu saja sahabatku semuanya ya. Walaupun itu juga tidak salah ya, seperti yang pertama, yang kedua tadi ya, dengan wirid atau dengan istilahnya ya kehidupan sehari-hari. Nah, itu mentafsirkan tingkat dasar
ya. Tapi kita harus ingat ini adalah pekerjaan kolbu, karena harus vakum bidzawahir sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Nah, untuk mengingat dengan yang sebenarnya ini harus melalui proses-proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi, sahabat tilawahku semuanya ya. Kolbu bisa ingat itu hanya kepada yang sudah diketahui. Nah itu ya, kolbu tidak akan bisa ingat ya kepada yang belum kita ketahui, kepada yang belum diketahui. Coba ya kita sekarang rasakan saja ya, atau tanya hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum diketahui? Kan ini jawabannya di dalam kolbu kita masing-masing juga. Nah, untuk lebih jelasnya ya, ada keterangan di dalam kitab Sirrul Asrar di sana ya, di halaman 80. Di sana dijelaskan ada keterangan wa amma natijatu dzikrur fahuwa musadatu anwar tajalliyatis sifat, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, di dalam keterangan ini sahabat tilawah semuanya ada kalimat zikir, ada kalimat mengingat. Di sini makna zikir bukan menyebut kan, atau dikatakan wirid atau yang tahap 2, tahap 1 tadi ya. Tapi zikir di sini ialah mengetahui dan menyaksikan. Nah, itu sahabat tilawahku semuanya ya. Tapi untuk ingat itu ya harus mengetahui dahulu, berarti kan ya, mengetahui kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah ya, urusan ketuhanan. Kita ini harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya, sebagaimana yang kita maklumi bersama. Nah itu sahabat tilawah semuanya ya, kita setiap pada sholat contohnya ya, pasti sering mengucapkan ya, di tiap masjid, tiap tempat wirid semuanya pasti mengucapkan ada kalimat afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu yang artinya afdhalul dzikri itu kan afdolnya zikir ya, ingat ya, yaitu fa'lam. Kita itu harus mengetahui bahwa annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, bukan fakro. Kalau fakro itu kan maka kita harus membaca, bukan afdhalul dzikri fakro la ilaha illallah, bukan seperti itu kan. Tapi afdhalul dzikri fa'lam. Nah, afdhalnya zikir itu fa'lam, ketahuilah. Nah seperti itu. Itu padahal sering ya kita baca di tempat-tempat beribadah. Nah sekarang di dalam ayat ini ya, kita semua sudah mafhum, bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf ya, di dalam kitab hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan makrifatullah ini ya, keharusan makrifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ini ya ingatnya itu kepada Tuhan itu benar-benar ya, vakum bidzawahir, atau terasa ya benarnya dengan kolbunya sendiri. Nah itu karena untuk mengingat kepada Tuhan ini kan memakai atau harus amrun jauh, itu harus memakai perasaan yang mendalam ya, harus jujur sesuai dengan bukti, walaupun pengertian orang lain menyalahkannya
ya. Tapi ya kalau sudah vakum bidawahir di dalam kolbu kita ya, sudah jelas, sudah nasiun andalilin sesuai dengan dalil, nah itu tidak akan ragu lagi kita ya. Nah seperti itu, karena man lam yaduk lam yadri, di sana siapa yang tidak merasakan maka tidak akan mengetahui. Nah seperti itu sahabatku ya, kita harus jujur dan jangan membohongi diri sendiri ya, sesuai dengan firman Allah ayat ke-33 di sana ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya aminu ittaqullah, salah ya, seperti ini maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Ini surat ke-33 ya, ayat 70 ya. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi kalau kita contoh sedang bersahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, nah itu kan kita berkata kan. Nah perkataan itu kan harus benar, sesuai dengan apa yang kita katakan. Seperti dalam yang kita katakan, asyhadu, aku bersaksi, tapi pada kenyataannya kita tidak menyaksikan, berarti kan itu bukan perkataan yang benar. Nah seperti itu contohnya ya sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Jadi kita ini harus benar-benar ya mengatakan perkataan yang benar ya, karena ittaqullah ya, kita itu harus takwa ya kepada Allah gitu ya. Jangan sampai kita ini mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Nah seperti itu. Di dalam ayat barusan itu kan kita disuruh ya banyak menyadarkan diri supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ilmu makrifatullah tingkat tinggi ya, atau jangan asal-asalan istilahnya ya. Walaupun itu kita itu tidak seberapa salah, karena misalnya yang salah adalah orang yang mencuri misalnya, yang salah orang yang korupsi, ini masih dalam ruang lingkup ibadah ya, tapi pada buktinya kita ini berbohong juga ya. Jika kita contoh kecil ya di dalam sholat, contohnya ya, kita ini wajah tuh di awal sholat mengucapkan bahwa aku akan menghadap ya hati kepada Allah, tapi ternyata kita malah tidak menghadap ya, sholatnya ke depannya malah pikiran ya, ingatan misalnya ya ke kebun, ke pasir, ke pasar, kan itu juga ya, kita ini malah berbohong. Nah seperti itu ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikir saja ya. Jadi untuk yang zikir yang awal, yang kedua tadi ya disebutkan seperti wirid, sebatas bacaan ya, itu tidak salah ya. Itu istilahnya untuk orang-orang yang masih di tingkat dasar ya. Mula-mulanya caranya emang begitu juga semuanya, diawali dengan zikir lisan ya, awal naik lagi ke zikir kolbu, nah terus ke zikir ruh, nah seperti itu, dan zikir sir. Kan ada tingkatannya masing-masing ya sahabat tilawah semuanya ya. Sudah istilahnya ke tingkat dewasa di dalam agama ya. Nah untuk jika kita ingin dewasa ya di dalam agama ini ya, kita ini memang harus suluk terlebih dahulu ya kepada yang tahu ya, yang ahli di bidang ilmu makrifat ini, di bidang ilmu makrifatullah ini ya, sebagai untuk petunjuk lah istilahnya ya. Kita ini harus suluk dulu kepada orang yang lebih mendalam. Nah itu sahabat tilawahku semuanya ya, yang kami cintai, karena semuanya ya pasti ada
ada petunjuknya, ya tidak sembarangan, ada gurunya juga. Maka dari itu ya kita ini dianjurkan ya untuk mencari mursyid ya, mencari guru yang ingin benar-benar mendalami ilmu makrifat ini atau ilmu makrifatullah tingkat tinggi ini. Caranya ya sudah kami jelaskan di video-video sebelum ini. Carilah informasi di mana ada guru yang menerangkan tentang ilmu makrifat, maka dekatilah ya. Jangan sungkan, barangkali kita jodohnya yaitu dari sana. Nah, semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.